Izin dokter, semoga dokter dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok B2 izin mempresentasikan student project kami yang berjudul Limbic System. Perkenalkan, nama saya Nima Dedesia Widya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 048. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang student project yaitu sistem limbik. Manusia memiliki kelebihan dalam mengatur emosi, memori, dan tingkah lakunya. Dalam otak manusia terdapat struktur yang bertanggung jawab atas regulasi emosi, perilaku, dan juga memori yang dimiliki. Struktur tersebut adalah sistem limbik. Kesehatan mental yang diatur oleh mekanisme sistem limbik ini juga mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Peningkatan resiko penyakit gangguan metabolik dan hipertensi terjadi akibat stres yang berkepanjangan melibatkan sumbu hipotalamus pituitari adrenal atau HPA yang berasal dari sistem limbik. Mengutip dari pernyataan dalam sebuah studi di Nature, yaitu McQueen and Morrison tahun 2013. Stres kronis berdampak pada aktivasi yang tidak terkendali dari sistem limbik dan berpengaruh pada plastisitas neuron sehingga meningkatkan potensi terhadap berbagai penyakit fisik. Pernyataan tersebut menunjukkan korelasi antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik yang diatur oleh sistem limbik. Sayangnya, masyarakat umum masih belum memahami cara menjaga kesehatan limbik, meski pentingnya sistem limbik pada regulasi tubuh manusia telah diakui secara internasional. Tekanan hidup seperti stres, pekerjaan, masalah-masalah sosial, minimnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak terkontrol menjadi salah satu yang mengganggu keseimbangan dan sirkuit kerja dari sistem limbik itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman secara spesifik mengenai sistem limbik tidak hanya sekedar anatomi dan fungsinya, melainkan mekanisme dan implikasinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan peran utama sistem limbik dalam regulasi emosi, memori, dan perilaku? Yang kedua, apa saja komponen utama sistem limbik dan bagaimana masing-masing berkontribusi dalam pengaturan emosi dan memori? Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem limbik berpengaruh merespon emosional, pengambilan keputusan, dan penyimpanan memori? Yang keempat, gangguan klinis apa yang terkait dengan disfungsi sistem limbik dan bagaimana dampaknya pada kesehatan mental dan fisik? Yang kelima, apa strategi untuk menjaga kesehatan sistem limbik agar berfungsi optimal, mendukung kesejahteraan emosional dan kognitif? Adapun tujuan penulisan dari student project ini adalah yang pertama menjelaskan definisi sistem limbik dan peran utamanya dalam regulasi, emosi, memori, dan perilaku, mengidentifikasi komponen utama sistem limbik, serta menjelaskan fungsi masing-masing komponen dalam pengaturan emosi dan juga memori. Yang ketiga, menguraikan mekanisme kerja sistem limbik dalam mempengaruhi respon emosional, pengambilan keputusan, dan proses penyimpanan memori. Yang keempat, menganalisis berbagai gangguan klinis yang berkaitan dengan disfungsi sistem limbik serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan juga fisik. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategi pemeliharaan kesehatan sistem limbik guna mendukung fungsi optimalnya dan kesejahteraan emosional serta kognitif. Manfaat dari penulisan student project ini, yang pertama manfaat teoritis, yaitu penulisan ini dapat memperkaya pemahaman penulis maupun pembaca tentang peran sistem limbik dalam pengaturan emosi, memori, dan perilaku, beserta disfungsi yang menyebabkan gangguan klinis. Kemudian, manfaat praktisnya adalah yang pertama, bagi dosen, dapat dipergunakan sebagai materi pendukung dalam perkuliahan dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya, khususnya terkait gangguan neuropsikiatri yang melibatkan sistem limbik. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat dipergunakan untuk memahami lebih dalam mengenai fungsi dan mekanisme sistem limbik serta kaitannya dengan kesehatan mental. Dan yang ketiga, bagi masyarakat dipergunakan untuk memberikan pemahaman urgensi menjaga kesehatan mental dengan penerapan pola hidup yang sehat dan manajemen stres yang baik. Serta masyarakat bisa lebih waspada dan proaktif dalam mencegah gangguan kesehatan mental. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Joseph Tribun Farokaro dengan digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai definisi sistem limbik. Sistem limbik atau otak visceral adalah kompleks fungsional unik yang terdiri dari beberapa daerah yang saling berhubungan secara struktural dan fungsional yang terletak di mesencephalon, diencephalon, dan telecephalon. Limbus berarti pantai, tepi, perbatasan dalam bahasa Latin, dan istilah limbik pertama kali digunakan oleh Broca pada tahun 1878 untuk menunjukkan struktur yang membatasi batang otak rostal dan korpus callosum pada permukaan bagian dalam belahan otak. Secara umum, sistem ini berkaitan dengan emosi, motivasi, naluri, dan pembelajaran, serta ingatan untuk menjamin kelangsungan hidup individu dan spesies. Ia juga berperan dalam mencari makan, berkelahi, terbang, dan kawin. Pengaruh sistem limbik pada tubuh dilihat melalui sistem secara otonom melalui hipotalamus. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Agribagus Susila Pratiana Wicayoka dengan NIM 24025111046. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem limbik. Sistem limbik sangat penting dalam menjalankan fungsi normal manusia karena berperan sebagai pusat emosi, perilaku, dan memori. Sistem ini terdiri atas rangkaian struktur kompleks yang secara anatomis terbagi menjadi gyrus cingulata, formasi hipokampus, yang terdiri atas gyrus dentata, hipokampus, dan kompleks subaurikular, serta area septum, hipotalamus, dan amigdala. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Kadek Karayona Deva dengan digit NIM terakhir yaitu 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang gyrus cingulata. Gyrus cingulata merupakan struktur berpasangan yang terletak pada permukaan medial setiap belahan otak yang membungkus korpus callosum. Gyrus cingulata memiliki 4 wilayah antara lain korteks cingulata anterior, korteks cingulata medial, korteks cingulata posterior.
Gyrus cingulata memiliki fungsi yaitu memproses emosi dan mengatur respon emosional, pemrosesan kognitif, memproses informasi dari keadaan internal dan eksternal, untuk membantu respon motorik imajinasi, juga sebagai pembentukan dan konsolidasi memori episodik. Baik, komponen selanjutnya dari sistem limbik adalah formasi hipokampus. Formasi hipokampus terdiri atas subikulum, hipokampus atau hipokampus sejati atau proper, dan gyrus dentata, yang semuanya membentuk allocortex Brodmann. Subikulum pada formasi hipokampus merupakan area transisional antara hipokampus berlapis 3 atau allocortex dan korteks entorhinal berlapis 5 atau periallocortex dari gyrus para hipokampus. Zona transisional ini terbagi atas prosubikulum, subikulum proper, presubikulum, dan parasubikulum. Area ini penting untuk aliran informasi ke dalam formasi hipokampus. Gyrus dentata dan hipokampus masing-masing terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar disebut sebagai lapisan molekuler yang terdiri atas akson aferen dan dendrit sel intrinsik pada setiap strukturnya. Lapisan tengah disebut lapisan sel granular pada gyrus dentata dan lapisan piramidal pada hipokampus, mengandung neuron eferen pada setiap strukturnya. Dendrit sel granular dan sel piramidal menyebar ke lapisan molekuler. Lapisan dalam disebut sebagai lapisan polimorfik, juga disebut sebagai stratum oriens pada hipokampus. Terdiri atas akson piramidal dan sel granula, beberapa neuron intrinsik, dan banyak elemen glial. Hipokampus terbagi menjadi 4 wilayah berdasarkan berbagai kriteria sitoarsitektur. Regio ini terdiri atas 4 kornu amonis atau CA, yakni CA1 hingga CA4. Regio CA1 merupakan regio parvoseluler yang dipisahkan menjadi 2 lapisan sel pada manusia, terletak di perbatasan subikulum dan hipokampus. Regio CA2 merupakan zona campuran, dan CA3 merupakan zona magnoseluler, terletak di dalam hipokampus. Regio CA4 terletak di persimpangan hipokampus dengan gyrus dentata, tetapi di dalam hilus gyrus dentata. Selanjutnya, input utama ke formasi hipokampus berasal dari sel-sel korteks entorhinal melalui proyeksi difusi yang disebut sebagai jalur perforan. Sebagian besar serat pada jalur ini berakhir di lapisan molekular dari gyrus dentata, meskipun beberapa berakhir di subikulum dan hipokampus. Output utama dari formasi hipokampus berasal dari sel subikulum dan sel piramidal hipokampus. Pada kedua asal, akson neuron memasuki alveus, menyatu untuk membentuk fimbria hipokampus, dan berlanjut sebagai fornix. Serat glutaminergik ini melintasi seluruh fornix, meskipun terdapat beberapa yang melintasi garis tengah di dekusasi hipokampus tepat di anterior terhadap corpus callosum splenium. Formasi hipokampus sering diasosiasikan dengan konsolidasi memori dan pengambilan keputusan melalui 3 fase memori, meliputi yang pertama registrasi, kedua penyimpanan, dan ketiga pengambilan informasi. Formasi hipokampus pada regio lobus temporal medial para hipokampus dengan asosiasi neokortikal telah terbukti melalui studi pencitraan berperan penting dalam pemrosesan memori. Formasi hipokampus bersifat sangat hyperexcitable, yakni dapat mempertahankan impuls listrik yang lemah menjadi impuls yang panjang dan berkelanjutan yang membantu dalam mengkodekan memori dari indera penciuman, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Formasi hipokampus memiliki mekanisme untuk mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang, mengkonsolidasikan pemikiran verbal dan simbolik menjadi informasi yang dapat diakses saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Struktur selanjutnya adalah amigdala. Amigdala adalah struktur kompleks berbentuk seperti kacang almond yang terletak di lobus temporal tepat di bawah unkus. Secara anatomis, amigdala terletak di perbatasan anterior formasi hipokampus dan aspek anterior dari cornu inferior ventricle lateral tempat ia menyatu dengan korteks periamigdaloid yang berkontribusi membentuk beberapa bagian pada permukaan unkus. Amigdala memiliki 13 nuklei yang secara fungsional dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama, yakni nuklei basolateral, nuklei cortical-like, nuklei sentral, nuklei amigdaloid lainnya, dan extended amigdala. Amigdala mengelola pemrosesan informasi di antara korteks asosiasi prefrontal temporal dan hipotalamus. Amigdala memiliki sirkuit neural untuk menjalankan fungsinya dengan 2 jalur utama, yakni rute dorsal melalui spia terminalis yang terhubung ke area septum dan hipotalamus, dan rute ventral melalui jalur ventral amigdalofugal yang berakhir di area septum, hipotalamus, dan nukleus talamus dorsal medial. Sirkuit basolateral yang mencakup amigdala, terutama amigdala basolateral, orbitofrontal, dan korteks temporal anterior, serta pada talamus, divisi magnoselular dan nukleus dorsomedial, jalur frontotalamik, semuanya ini berfungsi sebagai relay balik ke korteks orbitofrontal. Sirkuit tersebut berperan sebagai substrat bagi kemampuan manusia untuk menyimpulkan maksud dari orang lain, baik dari segi bahasa, tatapan, dan gerak tubuh mereka, serta membantu dalam interaksi sosial. Selanjutnya, perasaan cemas, agresi, pengkondisian rasa takut, memori emosional, dan kognisi sosial diatur juga oleh amigdala. Stimulasi listrik dari amigdala membangkitkan respon rasa takut dan kecemasan pada manusia, sementara lesi akan memblokir jenis-jenis rasa takut tanpa terkecuali. Mengenai perannya dalam memori, amigdala memiliki efek modulasi pada penerimaan dan konsolidasi memori yang menstimulasi pembangkitan respon emosional. Beberapa bagian pada amigdala memiliki fungsi yang lebih spesifik. Nukleus basolateral adalah struktur mirip kortikal pada amigdala dorsal dan mengatur respon perilaku dan fisiologis terhadap stres. Sentral amigdala memainkan peran penting dalam respon fisiologis terhadap stresor, seperti rangsangan yang menakutkan dan menegangkan. Extended amigdala, yang disebut beta nukleus dari stria terminalis, terlibat dalam stres dan kecemasan. Baik, izin dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Triadi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 042.
yang dimana pada kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai area septum. Jadi area septum ini atau disebut juga dengan nucleus septum adalah suatu area kecil tepat di rostral commissura anterior dan dinding medial dari hemisfer. Nuklei yang ada ini meluas ke dasar dari septum pellucidum. Lalu adapun jalur eferentnya, di mana terutama ke nuklei septum meliputi serat dari hipokampus atau melalui fornix, amigdala atau melalui stria terminalis dan jalur ventral amigdalofugal dan area ventral tegmental dari midbrain. Serat ini juga berasal dari nuklei hipotalamus, preoptik, anterior, dan praventrikular, serta dari area lateral hipotalamus. Banyak serat pada stria terminalis dan fornix juga bercabang ke nuklei accumbens. Adapun beberapa proyeksi eferen utama dari nuklei septum adalah serat septohippocampus atau tempatnya di fornix, proyeksi ke nuklei habenular, nuklei talamus medial atau melalui stria medullaris thalami, dan area tegmental ventral atau melalui media forebrain bundle. Nuklei preoptik anterior dan ventromedial serta area hipotalamus lateral juga menerima input dari nuklei septum. Adapun beberapa kegunaan dari nuklei septum ini yaitu antara lain berperan penting dalam perasaan keterhubungan dan ikatan sosial pada manusia. Area septum teraktivasi ketika seseorang memiliki perasaan positif terhadap orang lain seperti kepercayaan tanpa syarat, empati, dan koneksi kedekatan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya hipotalamus. Hipotalamus adalah organ yang berperan penting dalam fungsi otonom tubuh manusia, terutama dalam pengaturan homeostasis. Hipotalamus adalah bagian kecil dari otak terletak di bawah talamus dan ventromedialis dari subtalamus. Hipotalamus memiliki fungsi dalam mengintegrasikan sinyal interoceptif dari organ-organ internal dan juga yang berisi cairan yang membuat penyesuaian terhadap lingkungan sekitar. Hipotalamus dibagi menjadi dua regio, yaitu hipotalamus lateral dan hipotalamus medial. Hipotalamus lateral dilewati oleh serabut longitudinalis yang termasuk fasciculus media telecephalus, yang berperan penting dalam mengatur pengambilan makanan dan cairan dalam fisiologis. Lalu hipotalamus medial terdapat beberapa nukleus, di antaranya nukleus supraoptik, nukleus paraventricularis, dan nukleus suprachiasmatic. Adapun hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus antara lain yang pertama, hormon antidiuretik yang meningkatkan jumlah air yang diserap ke dalam darah oleh ginjal. Lalu yang kedua ada corticotropin releasing hormone atau CRH yang membantu mengatur metabolisme dan respon imun dengan bekerja sama dengan kelenjar pituitari dan kelenjar adrenal untuk melepaskan steroid tertentu. Lalu yang ketiga ada gonadotropin releasing hormone yang memerintah kelenjar pituitari untuk melepaskan lebih banyak hormon yang menjaga organ seksual tetap bekerja. Lalu yang keempat ada oksitosin, hormon yang terlibat dalam beberapa proses termasuk pelepasan ASI, pengaturan suhu tubuh, dan pengaturan siklus tidur. Lalu yang terakhir ada thyrotropin releasing hormone, mengaktifkan tiroid yang melepaskan hormon yang mengatur metabolisme, tingkat energi, dan pertumbuhan perkembangan. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan saya Putu Pandiartari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem limbik, di mana kita tahu bahwa sistem limbik ini memiliki struktur, fungsi, dan juga mekanisme yang spesifik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai pusat untuk pembentukan memori baru, di mana ketika pengalaman terjadi, informasi dikodekan dan dikirim ke hipokampus, di mana akan diorganisir menjadi memori episodik atau berbasis pengalaman, dan memori spesial atau berbasis lokasi. Nah, proses ini memungkinkan pembentukan neuron baru yang terjadi terutama di bagian Dante gyrus dari hipokampus. Nah, selain itu, neurogenesis berkontribusi pada kemampuan belajar dan adaptasi, serta memainkan peran dalam kondisi psikologis seperti depresi, sehingga selama kita tidur, memori yang diproses di hipokampus dipindahkan ke cerebral cortex untuk menyimpan jangka panjang dan akan memperkuat ingatan kita untuk integrasi informasi. Selain hipokampus tadi, sekarang kita akan membicarakan mengenai struktur amigdala. Mekanisme dari amigdala ini sendiri yaitu di mana berfungsi untuk memberikan makna emosional terhadap pengalaman ketika seorang mengalami situasi emosional. Amigdala aktif dan mengatur respon fisiologis seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Amigdala terlibat dalam pengkondisian ketakutan di mana ia membantu individu belajar untuk merespon ancaman berdasarkan pengalaman sebelumnya. Proses ini melibatkan jalur neural yang cepat dan memungkinkan respon yang hampir instan terhadap ancaman. Amigdala memperkuat ingatan tentang pengalaman emosional sehingga memori terkait dengan emosi tertentu lebih mudah untuk diingat. Perkenalkan, nama saya Isabel Aurelia Borel dengan 3 digit NIM terakhir 028. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme tiap struktur dalam sistem limbik. Selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus mengontrol berbagai fungsi otonom tubuh, termasuk suhu, rasa lapar, dan juga rasa haus. Ketika tubuh mengalami ketidakseimbangan, hipotalamus juga merespon dengan cara mengatur perilaku untuk memulihkan keseimbangan. Hipotalamus juga berperan dalam respon stres melalui sistem HPA. Ketika menghadapi stres, hipotalamus melepaskan hormon CRH yang merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi ACTH.
yang pada gilirannya merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol dan juga hormon stres. Hipotalamus terlibat dalam pengaturan perilaku seksual dengan memproduksi hormon yang mempengaruhi libido dan respon seksual. Selanjutnya adalah gyrus cingulata. Gyrus cingulata terlibat dalam pengolahan emosi dan pengambilan keputusan. Ia menghubungkan emosi dengan pengalaman kognitif, memungkinkan keputusan yang berdasarkan pengalaman emosional, mengatur respon autonomik termasuk detak jantung dan tekanan darah, serta mempengaruhi persepsi rasa sakit dan juga empati. Gyrus cingulata juga berperan dalam mengarahkan perhatian dan memori kerja, memungkinkan individu untuk menilai situasi dan memilih respon yang sesuai. Yang terakhir adalah area septal. Area septal terlibat dalam regulasi emosi positif dan penguatan perilaku yang menyenangkan. Ini berfungsi sebagai pusat untuk pengalaman bahagia dan juga perasaan positif, berkontribusi pada perasaan keselamatan dan juga kenyamanan. Area septal terhubung dengan jalur dopaminergic yang penting untuk pengalaman reward. Stimulasi area ini dapat meningkatkan motivasi dan keinginan untuk berulang kali melakukan perilaku yang menghasilkan pengalaman positif. Area septal juga berfungsi sebagai penghubung antara amigdala dan hipotalamus, memfasilitasi integrasi antara emosi dan juga respon fisiologis. Ini memungkinkan respon yang lebih terkoordinasi terhadap pengalaman emosional. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Teja Sentosa dengan NIM 24025-11038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai gangguan sistem limbik. Sistem limbik yang mencakup struktur-struktur seperti amigdala, hipokampus, kiringungan serebral, daerah septal, dan juga hipotalamus dapat mengalami berbagai gangguan yang signifikan. Terdapat berbagai gangguan pada sistem limbik seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD, amnesia hipokampal, depresi mania delirium, gangguan regulasi emosi dan stres, serta sindrom lobus frontalis. Di mana kelima daripada gangguan-gangguan ini akan saya jelaskan secara spesifik pada slide berikutnya. Gangguan yang pertama yaitu post-traumatic stress disorder atau PTSD. Post-traumatic stress disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan umum yang terjadi akibat abnormalisasi pada amigdala yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Meskipun ditandai dengan munculnya gejala yang mengganggu kognisi, stabilitas emosi, gejala somatik, dan juga perilaku, tetapi sampai saat ini belum ditemukan kepastian mengenai presentasi klinis dari PTSD. Gangguan PTSD kronis mampu mengakibatkan peningkatan risiko bunuh diri pada penderitanya. Penderita PTSD memiliki kemungkinan untuk mengalami ataupun tidak mengalami terjadinya penurunan kesehatan mental akibat trauma yang dialaminya. Namun, trauma yang ditimbulkan akibat dari PTSD didefinisikan sebagai reaksi terhadap ketakutan, kecemasan, keseriusan, atau serangan seksual yang nyata. Reaksi ini timbul karena penderita PTSD umumnya mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa yang membuat mereka merasakan trauma yang begitu dalam, seperti trauma yang terjadi pada kerabat dekat ataupun jauh mereka. Patofisiologis PTSD memiliki ketertarikan atau keterkaitan dengan reaksi pertama yang ditimbulkan akibat trauma. Adanya peningkatan adrenalin yang disebabkan oleh aktivitas sistem saraf simpatetik menjadi ciri khas dari reaksi tersebut. Dari sudut pandang fisiologis, hal ini dapat mengakibatkan takikardia, hipertensi, dan reaksi further neuroendokrin seperti pelepasan kortisol dan katekolamin. Gangguan PTSD diakibatkan karena adanya reaksi kondisi perilaku terhadap rangsangan trauma yang terjadi secara berkepanjangan atau terjadi secara berulang-ulang. Gangguan selanjutnya adalah amnesia hipokampal. Kerusakan pada struktur lobus temporal medial hipokampus dan yang terkait menyebabkan kelainan parah pada memori episodik, yang merupakan ciri khas dari amnesia hipokampal. Kemampuan untuk menciptakan memori deklaratif baru adalah fungsi kognitif utama yang dipengaruhi oleh jenis amnesia ini. Meskipun memori prosedural dan memori kerja dipertahankan, memori episodik anterograde akan tetap terganggu pada orang dengan cedera hipokampus bilateral. Memori ini penting untuk mengingat peristiwa masa lalu dan juga pengalaman. Studi kasus dan penelitian neuropsikologis HM menunjukkan bahwa pengenalan berbasis keakraban dan juga memori bukanlah hal yang sama. Orang yang mengalami kerusakan hipokampus selektif masih dapat menunjukkan keakraban dalam tes pengenalan, tetapi mereka sering mengalami masalah dengan ingatan kolektifnya. Perbedaan ini memunculkan teori bahwa area parahipokampus dapat memfasilitasi penilaian berdasarkan keakraban, sedangkan hipokampus diperlukan untuk mengingat dan juga mengintegrasikan aspek kontekstual dan juga memori. Hasil ini menyoroti kerumitan sistem memori dan fungsi penting hipokampus dalam memori relasional yang menggarisbawahi perlunya penyelidikan lanjutan terhadap interaksi antara berbagai jenis memori dan juga wilayah yang terdapat di dalam otak. Baik, selanjutnya adalah gangguan depresi mania delirium. Mania delirium, yang juga dikenal sebagai gangguan maniak delirium depresif, adalah gangguan neuropsikiatri yang jarang terjadi dan rumit yang ditandai dengan terjadinya mania dan delirium secara bersamaan. Sulit untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit ini, karena tidak memiliki kategorisasi diagnostik yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa selain perilaku maniak yang umum seperti suasana hati yang meningkat dan kemegahan, maniak delirium biasanya bermanifestasi secara akut dengan gejala seperti siklus tidur bangun yang terganggu, pikiran delusi, dan orientasi yang sangat buruk. Menurut penelitian, sejumlah besar pasien yang mengalami katatonia juga memenuhi kriteria maniak delirium, yang dimana ciri-cirinya menunjukkan adanya mekanisme dasar umum yang melibatkan kelainan pada jaringan otak yang mengendalikan aktivitas motorik dan juga kognisi. Selain itu, kurangnya pedoman diagnostik yang pasti menekankan perlunya penelitian berkelanjutan tentang karakteristik daripada klinis dan respon terapi kondisi misterius ini, dengan tujuan meningkatkan ketepatan diagnostik dan membuat rencana perawatan yang disesuaikan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya melanjutkan presentasi, namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Madi Ratna Dewanti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Saya akan melanjutkan gangguan dari regulasi emosi dan stres.
Regulasi emosi dan stres merupakan kemampuan mengelola, mengidentifikasi, dan mengatur emosi dan stres secara efektif. Stres ini dikaitkan dengan perubahan fungsi sumbu HPA atau hipotalamus pituitari adrenal dan sistem saraf otonom yang penting untuk memfasilitasi respon psikologis dan perilaku yang termotivasi terhadap lingkungan, khususnya ancaman dan tantangan lingkungan. Efek stres pada sistem respons stres perifer ini diduga hasil dari perubahan plastisitas saraf di sirkuit yang merupakan bagian integral dari respons stres termasuk korteks prefrontal atau PFC, hipokampus, amigdala, dan sirkuit striatal. Adanya relasi antar jalur HPA dengan stres dapat menyebabkan gangguan psikomatik berupa nyeri dada, rasa tidak nyaman pada perut, dan lain sebagainya. Dalam kedokteran psikomatik secara luas, aspek biopsikososio-spiritual sangat perlu dipahami untuk melakukan pendekatan dan pengobatan terhadap pasien secara holistik atau menyeluruh, dan ekliptik atau rinci yaitu pendekatan psikomatik. Selanjutnya ada sindrom lubus frontal. Sindrom ini merujuk pada sindrom klinis yang diakibatkan oleh kerusakan dan gangguan fungsi korteks prefrontal yang merupakan area asosiasi besar lobus frontal. Area yang terlibat dapat meliputi anterior cingulate, korteks prefrontal lateral, korteks orbitofrontal, dan kutub frontal. Sindrom lobus frontal adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan proses fungsi otak yang lebih tinggi seperti motivasi, perencanaan, perilaku sosial, dan produksi bahasa atau ucapan. Aktivitas ini mengulas penyebab patofisiologi dan presentasi sindrom dari lobus frontal. Lesi di sekitar area berurutan 9 dan 46 dapat menyebabkan defisit dalam memori kerja, pembelajaran aturan, perencanaan, perhatian, dan motivasi. Studi terbaru telah memperkuat bahwa korteks prefrontal dorsolateral atau DLPFC sangat penting untuk fungsi memori kerja dan khususnya untuk memantau dan memanipulasi konten memori kerja. Korteks cingulate anterior penting untuk motivasi perhatian, tetapi mungkin juga terlibat dalam berbagai gangguan kejiwaan seperti depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Izinkan saya melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nyoman Ananta Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 030. Adapun pemeliharaan kesehatan sistem limbik, yang pertama adalah kualitas tidur yang memadai. Tidur yang memadai dan berkualitas dari 7-9 jam sehari penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mental, serta bermanfaat bagi fungsi otak, yaitu membantu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki daya ingat, dan mendukung pencapaian akademik. Yang kedua adalah konsumsi omega-3, yang dimana asam lemak omega-3 berperan dalam sinaptogenesis, pembentukan sel neuron, dan mielinasi, serta sebagai asam lemak esensial yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang ketiga adalah aktivitas fisik atau aktivitas fisik yang dimana olahraga mendukung fungsi kognitif dengan meningkatkan kognisi kesehatan jantung. Sirkulasi darah optimal mendukung fungsi kognitif, mengeluarkan racun dan mendorong neurogenesis. Olahraga juga meningkatkan BDNF, Brain Derived Neuroprotective Factor, yang dimana berperan dalam kesehatan dan pertumbuhan sel otak. Jadi di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Widuri Chandra Meswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044. Jadi di sini saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai pemeliharaan kesehatan sistem limbik. Jadi yang pertama ada meditasi dan mindfulness, yaitu penelitian neuroimaging menunjukkan bahwa meditasi dan mindfulness dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Studi-studi menunjukkan peningkatan ketebalan kortikal di area yang terkait dengan perhatian dan regulasi emosi, seperti prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex, serta penurunan volume amigdala yang terkait dengan respons stres dan kecemasan. Lalu selanjutnya ada hidrasi yang cukup. Status hidrasi atau kecukupan jumlah cairan dalam tubuh juga berpengaruh terhadap memori. Kekurangan air sebesar 1% dari total berat badan akan menyebabkan gangguan kinerja otak dan kecakapan berpikir. Selanjutnya, kekurangan cairan tubuh sebanyak 2% dari berat badan juga dapat memicu pengurangan pembuatan pemikiran dan perhatian serta kemampuan mengingat dalam rentan waktu yang singkat. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan kecerdasan dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dengan kecukupan minum yang cukup memiliki konsentrasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada aktivitas sosial. Otak manusia mengalami periode perkembangan yang panjang hingga dekade ketiga kehidupan. Masa remaja adalah periode pematangan otak struktural dan fungsional yang menonjol, ditandai dengan penurunan volume materi abu-abu korteks secara bertahap dan menyeluruh, bersamaan dengan peningkatan volume dan kepadatan putih secara progresif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Ayu Dinda Turcayani dengan 3 digit terakhir adalah 034. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Nah, sistem limbik ini merupakan kompleks fungsional yang unik yang terdiri dari beberapa daerah yang saling berhubungan baik secara struktural maupun fungsional yang terletak di mesencephalon, diencephalon, dan juga telencephalon. Nah, sistem ini memiliki peranan yang sangat penting karena berhubungan dengan emosi, perilaku, dan juga memori. Nah, sistem ini terdiri atas serangkaian struktur kompleks yang secara anatomis terbagi menjadi korteks limbik, formasi hipokampus, area septum, hipotalamus, dan juga amigdala. Nah, sistem ini terdapat 2 komponen utama yaitu hipokampus yang terlibat dalam memori dari sebagai bagian dari sirkuit papes dan juga amigdala yang terlibat dalam respon emosional, ingatan maupun dorongan. Nah, adapun gangguan utama terkait dengan sistem limbik ini antara lain seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pasca traumatis, gangguan bipolar, serta gangguan neurodevelopmental. Nah, sehingga dengan adanya gangguan tersebut, sangat penting untuk kita ketahui bagaimana upaya preventif yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem limbik ini, seperti dengan olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan juga mengonsumsi omega-3. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan saran. Yang pertama itu adalah aktif mencari literatur terkini. Nah, terutama bagi mahasiswa kedokteran, tentunya dengan rutin mencari jurnal ataupun artikel terbaru mengenai sistem limbik, tentunya akan membantu kita untuk bisa mengetahui perkembangan dari sistem limbik ini. Lalu yang kedua itu adalah pendidikan dan juga kesadaran. Nah, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peranan sistem limbik, tentunya akan dapat membantu dalam pengelolaan kesehatan mental. Lalu yang ketiga itu adalah dukungan sosial. Nah, dengan berinteraksi dengan teman dan keluarga, tentunya akan dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesehatan mental. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.